Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richala Rayhana S dengan NIM C0 D021018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26, yang dimana pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia merupakan negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk memotong pajak penghasilan 26 yang terutang merupakan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain badan usaha tetap di Indonesia. Objek pemotongan PPh pasal 26 yaitu atas penghasilan di bawah ini pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan perhitungan 20% dikali jumlah penghasilan bruto. Dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan hutang. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia perhitungannya 20% dikali dari perkiraan penghasilan bruto neto. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri perhitungannya 20% dari perkiraan penghasilan itu, dan penghasilan dan penjualan atau pengalihan saham sebagaimana yang dimaksud pasal 18 ayat 3C 20% dikali perkiraan penghasilan itu. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26 khusus untuk badan usaha tetap dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana pendiri atau peserta pendiri. Penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak yang diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangannya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat tahap penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial. Perlakuan khususnya apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sudah terdaftar sebagai pembayar pajak atau taxpayer dari negara yang memiliki tax treaty atau perjanjian penginderaan pajak berganda dengan pemerintah Indonesia, maka berlaku ketentuan pemotongan PPh pasal 26 sesuai dengan tax treaty sepanjang WPLN tersebut dapat menunjukkan surat keterangan domisili yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh kompeten authority negara tersebut atau kantor pajak termasuk salah satu competent authority. Tax treaty, perjanjian penginderaan pajak berganda P3B, atas jasa-jasa yang dilakukan wajib pajak orang pribadi luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan luar negeri yang tidak berkedudukan di Indonesia yang keberadaannya di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dipotong PPh pasal 26. Jika wajib pajak
orang pribadi luar negeri tersebut berada di Indonesia dari 183 hari dalam jangka 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia, maka dia menjadi wajib pajak dalam negeri dan dikenakan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 tergantung dari jenis kegiatan atau usahanya, tidak lagi dikenakan PPh pasal 26. Jika wajib pajak luar negeri melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia, maka dia menjadi bentuk usaha tetap yang dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri dan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 atau bukan lagi PPh pasal 26. PPh pasal 4 ayat 2 itu pajak peraturan perundang-undangannya nomor 131 tahun 2000 tentang penghasilan bunga deposito dan tabungan. 20% dikali jumlah bruto yang dimaksudnya bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat BI. PP nomor 132 tahun 2000 tentang penghasilan hadiah atas undian, tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak atau WPD, wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Pemotongan penyelenggara undian pemberian hadiah. Peraturan Perundang-Undangan nomor 29 tahun 1996 dan nomor 5 tahun 2002 tentang penghasilan sewa tanah dan bangunan, yang dimana tarif pemotongannya sebesar 10% atas sewa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung kantor, rumah kantor, rumah toko, gudang, dan industri. Nomor 51 tahun 2008 tentang penghasilan jasa konstruksi dengan kegiatan jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil itu tarifnya 2%, sedangkan jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi usaha tarifnya 4%, dan jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah dan besar selain angka 1 dan 2 yang di atas itu 3%, jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4% dan 6% jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kualifikasi usaha diterbitkan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Untuk nomor 27 tahun 1996 diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan nomor 71 tahun 2008 diubah akhir nomor 2334 tahun 2016. Tanah perhitungan pajak pengalihan atas tanah dan bangunan. 2,5% itu dari jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan, melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 1% dari jumlah nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun. Untuk 0% pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Tidak dikenakan PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas bangunan dalam hal orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan TKP pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah dipecah-pecahkan. Orang pribadi atau badan yang menerima memperoleh penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2C. Orang pribadi yang melakukan pengalihan dan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dan garis keturunan lurus 1 derajat kepada badan keagamaan atau badan pendidikan. Pengalihan atas tanah dan bangunan karena warisan. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dalam rangka penggabungan. Orang pribadi atau melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangunan guna serah, dan orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan.
Untuk PPh pasal nomor 41 tahun 1994 dan PPh nomor 14 tahun 1997 itu mengatur tentang penghasilan transaksi penjualan saham baru di Bursa Efek dengan besarnya penghasilan 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, dan pemilik saham itu penghasilan sebesar 0,5% dari nilai transaksi penjualan saham. PP finalnya 1% dari omset. Dan saya ucapkan terima kasih apabila saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.